Baik, setelah kita pelajari tentang data, ada apa itu data, perjalanan data, kemudian dilanjutkan dengan sains data, definisi, komponen, dan seterusnya. Nah, kita menginjak ke tahapan dari sains data. Tahapan data ini memenuhi dari capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, ya, berkaitan dengan proses dalam sains data. Jadi harapannya nanti kalian di akhir ini mampu menjelaskan alur proses sains data dan menjelaskan setiap tahapan dalam proses sains data tersebut. Jadi secara diagram outline-nya digambarkan seperti ini. Jadi di proses di sains data itu ada menentukan tujuannya seperti apa, pengambilan data, persiapan data, mengeksplor data, memodelkan data, dan akhirnya mempresentasikan atau mengotomatasikan data itu. Baik, kita mulai dari overview dari proses ya. Kisah dari proses di dalam sains data itu seperti apa. Yang pertama, saya sampaikan tadi adalah menentukan goal-nya. Ya. Yang kemudian dilanjutkan dengan goal-nya itu tergantung dari nanti problemnya apa yang akan kita selesaikan. Kemudian pengambilan data, proses pengumpulan data, dan seterusnya akuisisi data. Selanjutnya setelah data terkumpul, maka dilakukan persiapan data. Jadi menyiapkan data agar kemudian bisa dilanjutkan ke tahap eksplorasi. Seperti apa model datanya dan seterusnya, bentuknya, statistiknya, dan seterusnya. Baru kemudian menggunakan, dalam hal ini di mata kuliah sains data ini kita nanti akan menggunakan machine learning ya, untuk memodelkan data. Nah, dari situ baru kemudian disajikan. Baik, tipsnya adalah tetap menjaga bahwa problem yang akan kita selesaikan itu terstruktur dengan baik. Jadi artinya mulai dari awal sampai akhir kita definisikan ya, kita definisikan itu, kita fokuskan bahwa problem ini nanti ada, kita membuat blueprintnya, kaitannya dengan apa, itu harus selalu tertracking begitu ya. Jadi apakah kemudian sebelumnya sudah ada ya, entah itu penelitian atau pekerjaan yang memang menyelesaikan problem yang sejenis, kalau iya sampai di mana. Nah, dari situlah kemudian kita menentukan awal kita. Awal untuk membangun solusi baru ketika memang solusi yang lama itu sudah tidak bisa menampung dari problem yang akan datang maupun yang sedang dihadapi. Selanjutnya adalah memecah beberapa tahapan-tahapan itu menjadi tahapan-tahapan yang lebih kecil itu agar dapat mudah diselesaikan. Jangan lupa kemudian bekerja dengan tim. Tentu berbeda pekerjaan atau berbeda problem, berbeda proyek itu akan memiliki perbedaan pendekatan penyelesaian. Jadi bukan berarti kemudian penyelesaian dengan metode A itu baik, maka akan baik untuk problem yang lain, tentu tidak. Nah, pendekatan-pendekatan itu harus dilakukan tentu dengan data eksplorasi dan seterusnya, itu nanti akan bisa ketahuan. Jangan menjadi budak proses dalam artian bahwa kita menentukan target, gitu ya. Kita menentukan hasil, maka dari itu jangan kemudian terlalu berkutat pada proses sehingga lupa dengan tujuannya. Proses memang penting, tetapi kalau kemudian terlalu fokus dengan proses nanti tidak akan selesai-selesai, maka goalnya nanti juga tidak akan bisa tercapai dengan baik.